Selamat sore, Ya. Robi. Saya Ahmad Riyad dari Tempo.co. Yes. Saya ingin bertanya, kalau misalnya tadi dari penjelasan Bung Rocky, artinya dari kasus ini memunculkan pro kontra di masyarakat. Ya. Ada yang mendukung, ada yang tidak. Nah, mungkin saya ingin tanyakan adalah dari Bung Rocky sendiri, antara perbedaannya antara kritik terhadap pejabat publik dengan penghinaan terhadap pejabat publik, itu menurut Bung Rocky seperti apa? Ini yang namanya kritik, ini yang namanya penghinaan. Ini lagi, Tempo lagi. Kritik itu artinya saya terangkan kontradiksi di dalam kebijakan itu. Menghina artinya pada orang. Bagaimana bisa menghina pejabat publik? Kan tadi saya terangkan, martabat itu melekat pada manusia ansih, namanya human dignity itu. Kita punya martabat. Pejabat publik nggak boleh kita berikan martabat individu itu pada pejabat publik. Kenapa? Pejabat publik itu diangkat berdasarkan kesepakatan sosial. Itu sama dengan hal yang berlangsung hari ini. Pak Jokowi adalah bapak kita itu. Karena itu dia nggak boleh dihujat, kritik, apalagi dihina. Itu menyamakan kedudukan publik, tubuh publik presiden dengan tubuh privatnya. Itu ada dalam sistem kerajaan. Itu yang saya maksud, wartawan mesti bisa bedakan dong. Soal bapakmu dan bapakku, bapak kita, dia bikin kesalahan, tetap kita maafkan. Seumur hidup dia tidak bisa ganti sebagai bapak. Presiden itu dipilih hanya 5 tahun. Itu dasarnya. Jadi sekali lagi, martabat itu melekat pada manusia, bukan pada jabatan. Itu fundamental di dalam organisasi pikiran yang sehat tentang demokrasi. Bisa nggak, Mam? Atau saya terangkan dulu lah hal yang lebih filosofis. Dulu raja itu disebut the king can do no wrong. Gak mungkin salah raja itu. Tubuh publiknya menyatu dengan tubuh privatnya, karena itu ada nama si raja itu. Tapi sekarang kan kita pilih republik, kan bukan sistem kerajaan, sehingga tubuh publikanya beda dengan tubuh privatnya. Jadi saya dapat kesan bahwa memang kita belum utuh mengerti soal-soal itu karena kita masih panjang berdemokrasi. Satu waktu mungkin bisa diterima. Itu juga terjadi pada cara wartawan memberitakan. Usia dari awal dia scrutinize saja kan. Oh, ini ada tubuh publik, ini ada tubuh privat. Hinaan hanya boleh tiba di tubuh privat, bukan di tubuh publik. Di tubuh publik apapun yang ucapkan namanya kritik. Bisa bedain nggak tuh? Sekasar-kasarnya Anda itu bukan pada orang, itu pada jabatan itu, pada kedudukan publiknya. Ukurnya cuma satu, Anda boleh maki segala macam pejabat publik, kecuali ujung hidungnya Anda sentuh, maka Anda sentuh tubuh privatnya. Otonomi tubuhnya terganggu tuh. Hanya itu. Anda sentuh dengan ucapan dengan jarak 0,1 mm kan nggak ada soal. Tetapi itu masih jauh dari pengertian kita tuh, hal yang masih berlaku. Mungkin 5-10 tahun lagi baru kita paham bahwa oke, itu dia pejabat publik, dan pejabat publik juga mengerti bahwa dia jadi pejabat publik, maka dia mesti siap sedia untuk dikritik, bahkan dicaci maki. Kenapa? Karena kita gaji dia, itu soalnya kan. Sama seperti selebritis marah-marah kalau dikritik. Loh, Anda dapat keuntungan dan kedudukan Anda sebagai public figure. Oleh karena itu, di balik keagungan Anda juga akan dicaci, konsekuensi jadi selebritis. Melapor kemana? Nggak bisa selebritis melapor. Udah itu dalilnya. Kalau nggak mau tampil ke publik, ya udah jangan jadi selebritis kan. Kan itu dasarnya. Jadi teman-teman sekalian, sekalian kita belajar sama-sama itu supaya saya inginkan ada keheningan lagi dan kita bikin refleksi. Apakah kasus ini bisa jadi pelajaran bahwa kita memang belum cukup mampu mencerna nilai-nilai demokrasi. Dan, dulu salah satu filsuf yang pemikir demokrasi, Jean-Jacques Rousseau, satu waktu ini ditanya sama wartawan, apa penyebab Roma itu yang demokratis hancur? Kata Jean-Jacques Rousseau, kebebasan itu atau demokrasi itu seperti buah. Dia bagus buat pencernaan, tapi hanya lambung yang sehat yang mampu mencernanya. Nah, lambung kita itu nggak sehat semua, sehingga gagal cerna marah gitu. Dasarnya.
Padahal salah sendiri kenapa lampunya nggak sehat. Iya kan, apakah dia mulai dengan saya yakin, ya, Anda sendiri udah anggap saya yakin tuh akan masuk proses pengadilan. Berarti Anda berasumsi keyakinan itu mesti dibarengi dengan langkah hukum saya, kan sama itu. Jadi di dalam pertanyaan itu Anda akan jawab sendiri itu. Coba kasih pertanyaan yang lebih rumit lah, jangan yang terlalu. Oke, silakan. Tapi jangan kemudian gara-gara itu nggak berani nanya. Ayo silakan. Silakan. Santi jangan langsung cemberut, ya. Wah, iya. Itu penting. Oke, silakan. Siapa? Karena saya udah tahu headline-nya, Rocky Gerung Menyiapkan dia apa ya? Oke, silakan. Anda. Goes without saying. Oke, pakai mic. Izin Bang, saya Rizky dari Kompas.com. Nggak usah pakai izin ya, langsung Anda Siap. nanti minta ya. Siap. Bang, kan tadi kan sudah disampaikan juga sama rekan saya kalau Polda Metro Jaya akan memproses laporan tersebut. Apakah nanti Bang Rocky siap menghadapi proses hukum tersebut atau gimana Bang? Oke, yang lain. Dia nggak dengar pertanyaan Santi. Yang lain nih. Tadi ada yang Temen you bicara hal yang sama, you nanya juga. Gimana? Oke, yang lain. Dan di sini gini ya, jangan pakai izin ya. Wartawan itu mestinya egaliter ya. Saya sering perhatikan teman-teman kalau jumpa pers pakai izin, nggak usah izin. Anda diberikan hak mewakili publik untuk menanyakan itu pada pejabat publik. Ya, sorry. Silakan. Sore Bang, saya Pak Bang dari Koya ini. Bang, laporan Anda di Baris Krim kan ditolak. Tapi kemarin Andi Gani, Kalimat itu laporan Anda di Baris Krim. enggak, laporan terhadap Anda di Baris Krim itu ditolak. Pakai bahasa yang benar. Ya, laporan terhadap Anda di Baris Krim itu ditolak oleh kepolisian dan kemarin Andi Gani mengunjungi Baris Krim untuk mencari celah untuk menjerat Abang di pasal terkait KN, penghinaan terhadap IKN. Menurut Abang apa sih, kan Abang sendiri mengucapkan tadi mendukung penolakan undang-undang Omnibus Law ya. Sedangkan Andi Gani sendiri dari tokoh buruh juga Bang. Gimana Bang menurut Abang? Ya, apa dalil Iya, Andi Gani, apa yang saya bangga? Andi Gani itu mencoba menjerat Abang lewat. Ya oke, tunggu aja kalau coba aja berhasil tuh. Bersiap saya jawab. Kan dia juga merasa dia masih mencoba apa coba. Coba kasih substansinya tuh. Dia mencoba. Bagaimana saya tanggapi seseorang yang lagi mencoba-coba? Iya. Kalau Masih mencari celah hukum di terhadap omongan Abang. Udah ada dia sebutin celah hukumnya. Belum sih. Ya benar bisa jawab dong. Astaga. Ayo, silakan yang lain. Saya buka kesempatan nggak usah pakai izin, langsung aja tanya. TV One, silakan. Sebutkan namanya biar kita Saya dari TV One mau bertanya terkait dengan tadi kan dari PDI sendiri ada melarang, apakah itu salah satu melarang untuk apa dengan mahasiswa seperti itu, karena kan tadi yang di Jogja. yang di Jogja betul. Nah, apakah itu merupakan salah satu upaya dari PDI untuk menyentil atau menyinggung terkait dengan sindiran kepada presiden, dan kemudian dan ini ada juga ada opsi gugatan hukum. Nah, ini bagaimana tanggapannya? Pakai mic. Kenapa dia nggak tanya pada PDIP? Karena kan Menurut Rocky PDIP kan itu PDIP yang punya pengetahuan. Kenapa dia larang? Kan justru itu yang saya tanya. Kenapa PDIP melarang saya untuk memberi ceramah? Saya bertanya itu supaya saudara tanyakan pada PDIP. Masa saya tanya ke saya? Coba dong itu ini. kemudian Sekjen PDIP Pak Hasto itu juga akan melakukan upaya dalam gugatan secara hukum, itu bagaimana, Bang? Oh, Hasto jangan upayakan dong, jangan dukung dong. Kan dia berupaya pakai jalur itu. Coba betulin kalimatnya. Menurut abang bagaimana? Bagaimana saya jawab? Hal yang memang formil, dia melakukan langkah hukum itu. Ya udah. Kan Anda mau saya menjawab di luar jawaban yang sana. Saya hormati. Padahal cuma itu jawabannya. Nanggap nggak? Yes. Sorry ya, saya supaya tajam. Kalau nggak nanti headline-nya menceng-menceng itu. Aku sih bilang, ya persilahkan Hasto. Lalu Anda sebut Rocky Gerung mempersilahkan Hasto melakukan langkah hukum. Itu apa beritanya? Itu kan nggak nilai. Memang begitu harusnya. Kan pertanyaan jurnalistik itu.
harus menimbulkan pertanyaan baru supaya berkembang pertanyaan. Kalau sudah dikutuk di situ ya, ini sore saya kasih kuliah tentang jurnalisme atau scrutinize. Coba tanya yang lain deh. Itu kan mudah. Karena itu saya tadi bilang di awal, saya mengantisipasi semua pertanyaan teman-teman. Nah, karena itu saya terangkan aja. Kan yang jadi isu selalu itu hinaan atau kritikan. Banyak orang menganggap itu kritikan. Oh, terima kasih kalau mereka anggap begitu. Ada yang bilang itu hinaan. Oke, Anda berhak bilang itu. Tetapi ucapkan aja itu di dalam bentuk yang sama kan. Bukan dengan pamerkan kekerasan, itu enggak benar itu. Karena saya tidak memamerkan kekerasan. Oh iya, kekerasan naratif, oke, kita buktikan nanti apakah saya lakukan kekerasan naratif. Tetapi tadi saya sudah minta maaf karena saya memang menyebabkan perselisihan itu berlangsung. Itu intinya itu. Bukan saya minta maaf pada PDIP atau minta maaf pada relawan, itu soal lain itu. Bahwa saya menyebabkan dalam 1 minggu ini orang berselisih itu, ini hinaan atau kritikan kan dasarnya itu kan. Ada yang menganggap bahwa ucapan saya itu ucapan binatang gitu. Oke, dia punya persepsi itu. Ada yang bilang ucapan saya itu seperti dapat Swiss coklat, dapat coklat dari Swiss. Ya udah biasa aja. Nah supaya itu ditertibkan, biarkan proses hukum ini. Pak Hasto datang ke melakukan langkah hukum, oke. Kalau ada langkah hukum buat apa demo kan gitu ya. Tetapi ya silakan juga kalau dia merasa dilanggar kekerasan. Dan tadi saya ucapkan apa poin Pak Muldoko, kalau Pak Muldoko ucapkan itu pasang badan, itu pengertian provokatifkah atau memang itu sekedar ulah humoris dari Pak Muldoko? Saya pakai kata ulah humoris ya. Tidak ada bahasa lain kok ulah tapi humoris. Ya kan ulah itu kan, tapi dengan bentuk humor mungkin. Ya, saya pasang badan. Karena kata pasang badan pun itu kata yang udah biasa di kalangan gue pasang badan buat gue. Jadi soal semacam itu, nah bagian ini nanti kita bicara di dalam persidangan untuk pertarungan akademis kalau ini masuk ke ranah. Jadi saya ucapkan sekali lagi, oke.